koruptor dana bansos yang sampai tembus triliunan diperlakukan. Jangan kita menganggap bahwa tuna nasionalisme itu hanya kepada mereka yang dianggap radikal, yang dianggap menghina lagu Indonesia Raya, menghina presiden, menghina simbol-simbol bangsa. Ya memang betul mereka tuna nasionalisme, tapi bagi saya tuna nasionalisme yang sejati adalah mereka koruptor gitu loh. Koruptor itulah sejatinya tuna nasionalisme yang paling pantas untuk mendapatkan hukuman yang lebih keras gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Kita tinggalkan sejenak ya, mensos tercinta kita. Kita beralih ke beberapa berita yang terupdate. Saya hanya akan membacakan sekilas-sekilas saja sebagai tambahan informasi kita. Mengutip dari CNN Indonesia, kronologi masa Trump gerbek Capitol Hill hingga 4 orang tewas. Jakarta, CNN Indonesia. Kepolisian Washington DC, Amerika Serikat melaporkan setidaknya 4 orang tewas selama kerusuhan di gedung Kongres Capitol Hill berlangsung pada Rabu 6 Januari petang. Kerusuhan terjadi akibat massa pendukung Presiden Donald Trump menyerbu dan merusak gedung Kongres Capitol Hill sebagai bentuk penolakan pengukuhan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden tahun ini oleh Kongres. Kerusuhan bermula ketika massa pendukung Trump menggelar demonstrasi di depan gedung Kongres Capitol Hill ketika tengah melangsungkan perhitungan pemungutan suara elektoral dalam kurung electoral vote pemilu pada Rabu siang. Saya hanya akan bahas sedikit saja, di mana saya sempat kaget melihat atau membaca berita ini. Kan kita tahu sendiri bahwa Amerika itu merupakan, kalau boleh dibilang ya, tercetusnya ideologi demokrasi itu dari sana gitu loh. Ibaratnya lahirnya demokrasi itu dari negara Paman Sam ini, dari sana memang induknya, ibaratnya gitu. Tapi mereka harus belajar dari Indonesia gitu. Ya kita nggak usah berkecil hati lah. 98 itu waktu yang sangat lama dan kita sudah lalui itu 20 tahun lebih gitu. Dan Amerika baru baru kejadian hari ini, di mana dulu mereka teriak besar-besar dengan suara yang pongah gitu bahwa mereka negara maju, negara yang superpower. Buktinya mereka mundur ratusan tahun dengan kejadian ini gitu. Ya apa ya, saya sering kalau lagi diskusi sama kawan-kawan, saya sering ngobrol bahwa kita Indonesia memang hari ini masih dijajah. Apa yang dijajah? Mentalnya. Mental generasi-generasi kita banyak yang dihancurkan melalui propaganda mereka. Dan yang terakhir, ya jelaslah mereka bisa menjadi negara maju, toh mata uang patokannya dari mereka, sementara kita tidak tahu jumlah dolar yang mereka cetak itu berapa. Makanya kemarin ketika Mahathir Mohamad sempat mencetuskan untuk kembali ke emas, ke dinar dirham, ya mereka ini ketar-ketir gitu. Jujur saja, ketika mata uang itu kembali asalnya patokannya ke dinar dirham, taruhlah emas gitu, benar-benar emas, bukan lagi dolar. Kalian pasti tahu negara mana yang duluan bangkrut, yang duluan anjlok ya. Ya negara yang nggak punya sumber daya alam, di mana mereka hanya ingin menciptakan perang untuk mendapatkan penghasilan, karena memang satu-satunya penghasilan mereka ya dari jualan senjata. Senjata laku ya karena apa gitu. Nggak mungkin dong senjata laku kalau negara aman-aman saja. Ya kita harus bangga lah menjadi negara yang sebenarnya kita ini sudah negara maju gitu. Hanya karena mental kita yang dijajah itu tadi, mental kita yang dijajah. Yang paling simpel yang sering saya dengar adalah masalah Prambanan yang di daerah Jogja. Ketika berbicara Prambanan, asal muasal terbentuknya Prambanan dan bangunan-bangunan lain, bersejarah lain, orang-orang itu akan termindset, terutama orang-orang tua kita akan termindset itu berasal dari dongeng-dongeng gitu, dengan kesaktian mandraguna gitu. Padahal tidak, kita pernah maju kawan. Makanya ada bangunan yang namanya Prambanan, Borobudur, kita pernah besar gitu. Itu kemudian ditulis menjadi seolah-olah sebuah dongeng dan diviralkan ya untuk melemahkan kita. Lihatlah bangsa Turki hari ini. Mereka cepat berkembang. Karena begitu mereka bangun dari tidurnya, mereka lihat kemegahan Konstantinopel. Dan mereka tahu sejarah nenek moyang mereka, bagaimana Konstantinopel itu didapatkan. Kita bangun tidur, yang kita lihat
Bangunan Prambanan yang dibangun sama jin, dongeng. Makanya mental kita hancur. Ya mungkin itu saja. Saya lanjut ke topik pembahasan inti. Ya inti dari pembahasan saya tadi, saya tidak ingin. Ini saya sering ya bahas dengan kawan-kawan saya. Kalian jangan berkecil hati. Kita Indonesia ini bangsa yang besar gitu. Sok-sok negara maju, padahal sebenarnya mereka lebih barbar daripada kita. Boleh cek jumlah kematian dan pemerkosaan di Amerika sana berapa gitu. Saya bukannya apa ya, saya nggak terlalu suka sama, ya apa ya, saya tidak suka sama orang yang sebenarnya penjahat tapi sok suci gitu. Ini dari gelora.co. Bocah pembuat parodi Indonesia Raya dipidana. Nah ini tadi yang membuat saya ingin merekam hari ini. Bocah pembuat parodi Indonesia Raya dipidana. Kak Seto bandingkan dengan RJ inisial ya, RJ penghina Jokowi. Gelora.co. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi, memberikan pandangannya terhadap dua anak bermasalah dengan hukum akibat memparodikan lagu Indonesia Raya. Menurut Kak Seto, sapaan akrab Seto Mulyadi, perilaku tak baik kedua anak itu memiliki kemiripan dengan perbuatan seorang remaja berusia 16 tahun berinisial RJ yang tinggal di Kembangan, Jakarta Barat. Pada Mei 2018, di akun media sosialnya, RJ mengeluarkan ancaman akan menembak sambil menunjuk-nunjuk foto presiden. Tidak hanya penyerangan verbal terhadap kepala negara, dari sudut pandangan psikologi, ancaman pembunuhan sedemikian rupa merupakan hal serius. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan tentang bagaimana perjalanan kasus itu berikutnya. Apa yang dilalui RJ pasca melakukan kegemparan itu tidak pernah diberitakan di media massa. Kelakuan memparodikan lagu kebangsaan, seperti juga tingkah laku RJ, memang tidak patut dipersepsikan sebagai lelucon belaka. Muatannya sangat tidak lucu, kata Kak Seto Rabu 6 Januari 2021. Para pelakunya, lanjutnya, tidak patut ditiru dan sudah selayaknya dijatuhi tindakan. Pertanyaannya, haruskah tindakan yang diberikan kepada para pelaku berupa hukuman pidana? Sambungnya. Kak Seto berpendapat, aneh bila kecaman yang mempersoalkan sisi nasionalisme warga negara tidak pernah dikenakan kepada mereka yang berbuat pidana lainnya. Jadi, ketika dua anak pembuat parodi tadi dijuluki sebagai pelaku pidana dan tuna nasionalisme, para orang dewasa yang melakukan kriminalitas dengan bobot jauh lebih serius justru disebut hanya sebatas sebagai pelaku pidana. Fakta bahwa perbuatan mereka merupakan tusukan langsung terhadap berbagai sendi kehidupan bernegara dan berbangsa, serta memporak-porandakan sebagai berbagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menurut Kak Seto, justru tidak pernah dinarasikan ke publik sebagai kondisi tuna nasionalisme. Apalagi dijadikan sebagai unsur pemberatan sanksi pidana, tandas Kak Seto. Parodi lagu Indonesia Raya sempat membuat gempar Indonesia setelah viral di medsos. Pelakunya merupakan dua bocah berinisial NG dalam kurung 11 tahun dan MDF dalam kurung 16 tahun yang mengedit lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya malah berpikir, kok bisa ya kedua anak ini sampai sejauh itu gitu loh. Saya tidak akan membela tiga karena yang memparodikan lagu Indonesia Raya itu kan dua orang, sama RJ itu ya berarti ya dua kasus 3 orang gitu ya, 2 kasus lah ibaratnya. Dari 2 kasus ini saya tidak akan membela siapa-siapa, bahkan ya saya meminta dihukum seadil-adilnya gitu loh. Seadil-adilnya dalam hal ini sesuai porsinya gitu loh. Dan yang kedua, ini yang memparodikan lagu Indonesia Raya, ya buntut-buntutnya sempat merecoki 2 negara, Malaysia dan Indonesia. Saya saja yang kemarin membuat konten tentang parodi ini, maksudnya saya menyampaikan, dan penyampaian saya itu menurut saya sangat sederhana dan mudah dipahami seandainya dinonton full. Penyampaian saya itu sangat ringkas ala kadarnya masyarakat awam. Saya menyampaikan bahwa ini kita harus tanggapi dengan adem, dengan tenang, karena kita tidak tahu siapa di balik pelaku ini, di balik pembuat parodi lagu ini. Bisa jadi dia orang Malaysia, bisa jadi dia juga justru orang Indonesia, malah bisa jadi di luar dari Malaysia dan Indonesia, karena kita namanya media sosial ini kan banyak cara untuk mengedit suara, mengeditnya banyak. Saya jelasin seperti itu saja, mungkin karena pengaruh tidak nonton sampai habis ya banyak yang terpancing. Di situ justru saya ingin
semua memandang itu dengan pandangan dewasa, dengan sikap yang dingin, tapi malah justru di bawahnya komen ganyang Malaysia. Ya itu bentuk semangat, saya suka semangat nasionalisme yang tinggi, tapi ya tolong dilihat juga konteksnya gitu. Nah ini kejadian kan ternyata pelakunya orang Indonesia gitu loh. Maka dari itu lagi-lagi Kak Seto di sini lebih condong kepada keadilan gitu. Jangan sampai keadilan hukum di Indonesia ini tebang pilih. Si A segini porsinya, si B segini porsinya gitu. Padahal hukum harusnya sama melihat tanpa melihat siapa pelakunya gitu. Hukum harus adil gitu loh. Memparodikan, oke lah, ini memparodikan lagu Indonesia Raya ini ya bukan masalah yang bisa kita sepelekan gitu loh. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Bisa jadi di balik kedua anak ini ada otaknya gitu loh. Terlepas dari kedua anak ini, saya ingin melihat bagaimana si koruptor dana bansos yang sampai tembus triliunan diperlakukan gitu loh. Jangan kita menganggap bahwa tuna nasionalisme itu hanya kepada mereka yang dianggap radikal, yang dianggap menghina lagu Indonesia Raya, menghina presiden, menghina simbol-simbol bangsa. Ya memang betul mereka tuna nasionalisme, tapi bagi saya tuna nasionalisme yang sejati adalah mereka koruptor gitu loh. Koruptor itulah sejatinya tuna nasionalisme yang paling pantas untuk mendapatkan hukuman yang lebih keras gitu. Kenapa saya bilang mereka tuna nasionalisme yang paling sejati gitu? Ya karena ya udahlah, kita semua bisa berpikir realistis dari sini. Bagaimana mereka merugikan bangsa, mengambil hak-hak rakyat. Astagfirullah, saya tidak habis pikir orang yang korupsi dana bansos itu ya, perutnya segede apa sih? Triliunan. Di saat orang terkena pandemi, tidak boleh keluar rumah, tidak bekerja selama 3 bulan. Kita mengalami bersama lah. Di saat seperti itu, masih sempat berpikir untuk perutnya sendiri. Astagfirullah. Dana bansos yang dikorupsi loh. Dana bansos. Betapa rendahnya moral orang yang paling rapi dan bersih duduk di kursi yang empuk itu. Betapa rendahnya moral mereka gitu loh. Mereka lah orang-orang yang harusnya diteriaki radikal gitu. Iya, menurut saya memang mereka yang radikal. Sungguh tidak habis pikir. Dan ini bukan dana dana bansos gitu loh, buat rakyat yang membutuhkan, dikorupsi, ya ampun. Saya tidak akan membela dua pelaku ini ya, pelaku yang memparodikan lagu Indonesia Raya ini. Memang mereka pantas, karena hampir saja mereka membuat kita itu ribut antar negeri jiran. Ya memang sudah ribut, di medsos sudah ribut gara-gara ulah mereka. Terlepas siapa di balik mereka, apakah memang ada atau enggak gitu. Yang jelas dia harus mendapatkan hukuman yang layak, yang setimpal dengan perbuatannya gitu. Ngapain kita bela orang yang menghina simbol-simbol kebangsaan kita gitu, nasionalisme kita. Tapi hal yang paling mendasar dari orang yang dikatakan sebagai tuna nasionalisme, yang mereka para koruptor. Contohnya ya si pelaku korupsi dana bansos itu tadi, sampai tembus triliunan, itu luar biasa sekali. Dan anehnya, ketika koruptor-koruptor kita di Indonesia ini ditangkap, ya kelihatan terhormat sekali. Masih bisa diwawancarai, mukanya masih bersih. Sangat berbanding terbalik ketika maling ayam yang ditangkap, mukanya sudah bonyok. Itulah hebatnya ya, maling-maling berijazah, itulah hebatnya mereka. Ya, sekian dari video saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan terkesan curhat. Saya Khalid Al-Walid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos.